suaranya atau tinta, paku, C-hasil, dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, terkait dengan kendala ini atau masalah ini, maka dilakukan perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang itu untuk dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan. Masalah yang keempat, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah pertama, pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTB yang tidak membawa surat form model A pindah memilih. Kemudian yang berikutnya, maka pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu, nyata terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Iya, itu dari 19 diantaranya itu ya. Baik, Yang Mulia. Ini konteksnya apa ketika itu kok ada siaran pers itu, apa memang ada laporan ataukah temuan sendiri dari Bawaslu? Baik Yang Mulia, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Nah, kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa terkait hal tersebut yang ada dalam pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara dan telah dilakukan langkah tindak lanjut dan semuanya telah disiarkan di siaran pers, demikian Yang Mulia. Dari 19 itu apa yang menurut saudara, yang pengetahuan saudara yang krusial yang? Baik, mohon izin Yang Mulia, yang krusial itu diantaranya adalah pemilih yang mencoblos 2 kali. Kemudian yang kedua adalah pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili. Nah, terkait dengan pemilih yang mencoblos 2 kali, ketika dikonfirmasi ke pengawas TPS, kejadiannya itu ada, izin saya coba cek. Ini temuan di mana? Apakah bisa menunjukkan tempatnya? Bisa Yang Mulia. Ada. Saya coba ambil case, mohon izin nanti juga dari saksi lain akan memberikan tambahan. Iya, nanti ini ada pendalaman dari hakim karena yang diminta sebenarnya bukan seperti ini. Tapi lanjutkan dulu. Lanjutkan. Yang berikutnya adalah TPS mengalami surat suara yang tertukar. Ini surat suara antar dapil, misalnya DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut. Nah, ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar itu tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan KPU dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar itu tetap digunakan, tapi yang dihitung itu surat suara partai politik. Nah, lalu yang berikutnya, TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping, juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS. Lalu yang ketujuh adalah TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga itu diingatkan untuk dibacakan dulu tata cara sebelum mulai pemungutan suara. Lalu TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang, juga saran perbaikannya sama. Lalu TPS didapati saksi yang mengenalkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon atau partai politik atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut. Yang ke-10 didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pemilih. Ini juga TPS menyarankan pada para pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan
yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara. Lalu yang ke-11, TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat. Lalu didapati adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos 2 kali. Ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS ketika surat suara dari KPPS itu terkirim double kepada pemilih, itu oleh pengawas TPS juga dihitung 2 kali. Kejadian demikian. Lalu ada juga surat suara yang telah tercoblos dalam hal diketahui sebelum pencoblosan, maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam hal surat suara tersebut diketahui di bilik suara, maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Masih di Breaking News, pemirsa, masih bersama dengan Mas Arief Budiman. Mas, ini kan kalau kita lihat persidangan masih beberapa hari lagi. Masih ada pihak terkait, kemudian ada 4 menteri juga. Sebagai orang yang juga pernah berada di KPU, kesimpulan Anda sampai sejauh ini persidangan, apa yang bisa Anda simpulkan, Mas Arief? Pertama, saya berharap persidangan masih terus on the track, terutama soal waktu. Ya. Supaya tanggal 20, kalau menurut jadwal Mahkamah Konstitusi, tanggal 22 April sudah keluar putusan. Ya. Karena setelah persidangan Pilpres, kan masih ada persidangan Pileg. Nah itu jangka waktunya juga akan panjang. Kita belum tahu ya, nanti Mahkamah akan memutuskan apa. Apakah tanggal 22 itu akan menjadi putusan yang terakhir, final and binding, udah selesai semua problemnya, ataukah ada putusan lain yang kita tidak tahu, sehingga ini harus membutuhkan waktu lagi untuk menindaklanjuti atau mengeksekusi putusan mahkamah. Kalau misalnya KPU pun juga perlu waktu ya, ketika mahkamah sudah memutuskan tentang hasil persidangan ini, KPU perlu waktu untuk menindaklanjutinya. Memprosesnya. Kita tidak tahu, kalau putusannya final and binding, maka selambat-lambatnya kalau nggak salah 3 hari kemudian KPU menindaklanjuti. Tapi kalau putusannya misalnya harus ada ulang dan segala macam, itu kan perlu perhitungan dan jangka waktu yang panjang. Jadi mudah-mudahan proses pelaksanaan persidangan ini bisa tuntas dan selesai tepat waktu. Kedua, mudah-mudahan nih alat bukti yang diperlukan ya, yang disampaikan oleh masing-masing pihak, oleh para pihak itu, baik oleh pemohon, termohon, terkait, kemudian pemberi keterangan gitu ya, itu lengkap semua, sehingga juga memudahkan mahkamah dan menjadi informasi yang cukup lengkap bagi mahkamah untuk bisa mengambil keputusan terbaik. Baik. Mungkin itu, mudah-mudahan juga jalannya persidangan bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Arief Budiman dan juga seluruh masyarakat kepada Indonesia. masyarakat pemilih, masyarakat secara umum. Ya apapun putusan mahkamah, mari kita terima dengan lapang dada. Baik, kita terima dengan lapang dada. Terima kasih banyak Mas Arief atas waktunya di Breaking News TV One. Dan pemirsa, sampai di sini Breaking News TV One. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Damai Indonesiaku. Saya Vena Kitan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.